Publik tuh bisa percaya lagi tuh, satu, dia itu tes DNA dan hasilnya itu menunjukkan bahwa haplogrupnya dia tuh ternyata beda sama haplogrupnya dia yang ada di Yaman, satu. Terus kedua, dia tuh harus membangkitkan nenek moyang dia tuh yang katanya sakti-sakti. Dulu ada orang tuh jalan-jalan tuh ya ke kuburan nyari engkongnya. Pas engkongnya nggak ada tuh, akhirnya tuh ada tuh nenek moyang dia tuh keluar kuburan tuh, ada Habib tuh ngomong, engkau yang mana nih? Sini gue panggilin nih. Mayat-mayat dipanggilin pada berdiri semua. Nah sekarang kita buktiin lah tuh karomanya dia tuh yang kayak begitu. Terus yang lebih gila lagi, Robito Alawiyah mengundang Kiai Imad dan kawan-kawan untuk berdebat masalah nasab. Saksikan videonya seperti ini. Videonya ya. Kalau menurut gue mah telat. Udah sekarang mau udah nggak ada lagi urusan debat-debatan. Kalau menurut gue pribadi itu udah nggak usah lagi ada yang namanya ngedebatin masalah kitab lah, ngedebatin masalah inilah, ngedebatin masalah itulah, apa segala macam gitu loh. Mana ada yang nanya sama gue, bang caranya itu tes DNA tuh gimana? Kan sampel darah Nabi itu kan nggak ada kan, sampelnya Rasulullah tuh rambutnya apa segala macam kan mustahil gitu. Ada sih rambutnya Rasulullah tuh di Timur Tengah yang dihitung. Jadi gini ya ceritanya. Nakobah asli tuh di Timur Tengah tuh, yang juriyah Nabi asli cucunya Rasulullah tuh semuanya itu udah dites DNA. Ya, termasuk cucu Rasulullah tuh yang paling orisinil tuh, yang dulu tuh kakek moyangnya tuh pernah nguasain Arab Saudi dan akhirnya dikudeta sama Bani Saud tuh. Akhirnya beliau itu tuh didamparkan, dibuang dan mendirikan negara namanya negara Jordania. Nah itu tuh presiden Jordania itu tuh keturunan Nabi tuh kalau nggak salah tuh yang ke-40 berapa gitu. Dan beliau juga adalah teman akrabnya Mr. Prabowo. Dan semuanya itu tuh udah dites dan tesnya itu hasilnya tuh J1 gitu. Nah sekarang nih Bani Alawi ini nih udah dites juga dan haplogrupnya itu tuh adalah G, mayoritas tuh rata-rata G. Ada yang juga R, ada yang apa segala macam. Dan itu kan menyatakan bahwa Baninya itu punya kecacatan data, kecacatan pencatatan nasab karena ada haplogrup yang berbeda gitu loh. Intinya tuh kayak gitu ya. Jadi sekarang nih kata Dokter Sugeng itu tuh Bani Ibrahim aja tuh bukan gitu loh. Nenek moyang bersama antara haplogrup G dan haplogrup J ini tuh adanya tuh 40.000 tahun kalau di track. Dan sebenarnya nih nggak usah ada lagi debat lah beginilah begitu apa segala itu debat kusir. Satu, terus kedua, kalau misalnya Robito Alawiyah itu ngajak debat di kandangnya dia, berarti dia tuh songong gitu ya. Dia yang bikin masalah, dia bikin polemik, dia yang ngebohongin sejarah, dia yang nipu umat, dia yang begini, dia yang begitu. Terus soal tuh dia, nih kalau lu nggak percaya lu sini lu gue undang, tapi di tempat gue gitu, apa segala macam. Dan lebih gilanya lagi tuh pertemuannya tertutup, tidak untuk umum, ada tuh pelangnya, ada tuh segelnya gitu kan, tolol kalau menurut gue gitu loh. Yang namanya debat karena ini udah masalah dunia, udah masalah publik, udah masalah Indonesia, ya harusnya terbuka lah biar kita lihat tuh yang pintarnya. Nah gini ya, udah gitu kan dulu di Pada Suka TV tuh ya, Rumail Abbas sama Kiai Imad itu pernah debat gitu dan hasilnya itu tuh skor Afrika gitu. Jadi emang Rumail Abbas itu nggak bisa membantah argumentasi yang dibilang sama Kiai Imad. Terus dia tuh pengen ngeluarin buku lah, inilah maksud gue bullshit lah kayak begitu lah. Orang tuh udah nggak percaya gitu. Publik itu tuh udah nggak percaya. Publik tuh bisa percaya lagi tuh, satu, dia itu tes DNA dan hasilnya itu menunjukkan bahwa haplogrupnya dia tuh ternyata beda sama haplogrupnya dia yang ada di Yaman, satu. Terus kedua, dia tuh harus membangkitkan nenek moyang dia tuh yang katanya sakti-sakti. Dulu ada orang tuh jalan-jalan tuh ya ke kuburan nyari engkongnya. Pas engkongnya nggak ada tuh, akhirnya tuh ada tuh nenek moyang dia tuh keluar kuburan tuh, ada Habib tuh ngomong, engkau yang mana nih? Sini gue panggilin nih. Mayat-mayat dipanggilin pada berdiri semua. Nah sekarang kita buktiin lah tuh karomanya dia tuh yang kayak begitu. Terus yang lebih gila lagi tuh ada yang namanya Pakai Mukodam tuh ngedamprat malaikat lagi nginterogasi mayat gitu. Wah lu kalau lu ngedamprat lu ngeganggu zikir gue. Bahkan ada pula kan dia tuh yang digali kuburannya nenek moyangnya engkong itu lagi baca Quran di atas kursi emas. Itu yang kayak gitu-gitu aja tuh ditongolin langsung tuh, yang udah mati-mati tuh ditongolin gitu. Lu bener nggak jurenya Nabi gitu? Setahu gue, jadi gini ya, orang-orang filsafat itu capek-capek ya
merubah orang tuh dari mitos ke logos gitu ya, dari mitos-mitos ini ke logika apa segala macam. Ini kalau kita mau ngikutin Habib, kita tuh terbalik. Dari kita pakai logika kita ngikutin Khurafat ini, ngikutin ke logos lagi, kita berbalik lagi jadi manusia purba lagi gitu. Kalau menurut gue mah, kalau gue mah sayang sama anak sama cucu gue, ogah gue digituin. Oke, kita baca nih statusnya Dokter Sugeng nih ya. Ini nih gue ngefans banget nih ya sama Dokter Sugeng ya. Pemikirannya tuh gila. Jadi ini status Dokter Sugeng Sugiarto: petinju profesional dan preman-preman sama-sama bertarung, sama-sama berkelahi. Bedanya petinju profesional terikat aturan di profesinya. Dia hanya mau bertinju di tempat yang diizinkan asosiasi tinju. Ada juri dan hakim yang tersertifikat. Sedangkan preman tidak punya aturan. Bagaimana bertarung buat mereka yang penting menang, apapun caranya, cara kotor kalau perlu. Ajakan diskusi Robito Alawiyah itu seperti ajakan bertarung oleh preman yang sudah mau habis gitu, dan menyiapkan jebakan lagi bagi musuh dari kandangnya sendiri. Tak ada preman yang berani bertarung di arena tinju yang tersertifikasi. Ada sih kemarin tuh, ada beberapa preman tuh pernah tuh ya ribut sama atlet MMA tuh ya. Jadi atlet MMA ini langsung deh, ayo lo ribut 3 lawan 1, satu ring, 3-3-nya hancur kan gitu. Karena preman itu ya nggak profesional gitu, nggak mendalami di dunia itu gitu. Jadi gini ya, kalau misalnya Rumail Abbas apa segala macam tuh ngajak debat DNA tuh sama Dokter Sugeng, terus ngajak debat masalah manuskrip sama Dokter Mentacem Ali gitu ya. Itu kayak anak SD nantangin Topik Hidayat taruhan badminton. Lu bisa tahu sendiri kan hasilnya tuh kayak gimana. Nah, gue bacain komentar-komentarnya ya. Prasang terkait undangan debat tandingan Robito 7 September yang membegal undangan dari UN tanggal 10 September yang tersedia lebih dulu. Oh, jadi Kiai Imat dan yang lain-lain tuh udah ngundang tuh pada tanggal 10 September itu tuh ada undangan debat di Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah tuh di Ciputat. Dia diundang duluan gitu. Ada 2 cara kontra framing. Kiai Imat kabur lagi. Oh, jadi dia pengen memframing bahwa Kiai Imat tuh kabur lagi. 1. Laskar PWI Sabil bikin tulisan undangan debat tanggal 4 September. Robito pasti nggak bakal hadir walau tulisan cuman undangan. 2. Gugat legal standing Robito sebagai organisasi resmi pencetak Duriyah Nabi di Indonesia dari Kemenhumkan RI dan organisasi Juriya Wali Songo viralkan. Pasti Robito cepat dibubarkan sebagai kontra framing pengenai isu debat di UIN. Jadi ini undangan itu tuh sebagai pengalihan isu doang bahwa dia itu udah diundang di UIN gitu. Nah, kemarin tuh Kiai Imat itu nantangin, gue 1 lawan 20 nggak apa-apa deh, yang penting tuh di ring tinju yang bener gitu, yang penting di WN, yang penting dipublis, yang penting live streaming, nggak ada masalah 1 lawan 20 aja. Gila, keren kan. Imam M Prasang, informasi terbaru Kiai Haji Imat ganti mengundang Robito Alawiyah untuk diskusi di WN Semarang tanggal 10 September 2024. Oh, ini WN Semarang bukan WN Syarif Hidayatullah ya. Terus dibalas lagi sama Mas Prasang, Imam M dari undangan di UN Semarang itu Robito membegalnya dengan kirim undangan di kantor Robito tanggal 7 September. Jadi duluan nih diundang nih gitu untuk membegal acara ilmiah di UN Semarang tanggal 10 September. Tujuannya untuk bikin framing bahwa Kiai Imat kabur lagi. Jadi ini Kiai Imat tuh pengen dibikin kabur lagi dan yang lain-lain. Jika kebenaran yang kalian pegang dimanapun ajang debat, tidak akan ada kata seperti di atas. Jika kebohongan yang kalian pegang, 1000 alasan akan menjadi sumbu untuk menolak. Seorang ilmuwan tidak akan gentar bicara dimanapun, di hadapan siapapun, kapanpun. Seorang pembohong hanya berani berbicara di hadapan orang yang percaya dengan kebohongannya. Anjir. Dibales nih, ya sama itu waktu 5 kali diundang untuk ketua Robito Alawiyah dan kawan-kawannya selalu nolak. Ternyata di era tidak ada yang bermental ilmuwan, rata-rata preman mau membantah saudara. Takbir. Nah gini ya, maksud gue gini, dulu pernah beredar tuh ya, ini pengen diundang di acaranya dia.
ini gue jadi ingat kisah Nabi gitu ya, diundang di acara makan-makan orang Yahudi, ternyata Rasulullah itu diracunin gitu. Jadi misalnya Kiai Mat sama kawan-kawan itu nekat mau datang ke Robito Alawiyah satu ya, nggak usah makan makanan yang dikasih, ntar diracunin gitu. Ya boleh dong, ya namanya Yahudi kan kayak gitu kan. Kedua, ya kalau bisa nggak usah datang lah, nggak penting gitu loh ya, nggak penting. Sekarang Kiai Mat mau datang nggak datang tuh nggak ngubah keadaan gitu loh. Orang Indonesia tuh udah nggak percaya lagi sama yang namanya Habib. Orang Indonesia bahkan sekarang tuh kemarin tuh mau gue tuh di pengajiannya tuh pada jadi bahan obrolan rame-rame. Bu, ternyata kita ya capek-capek ya, bayar duit, patungan apa segala macam, keliling-keliling ke mau ke Habib. Ternyata makamnya rata-rata palsu semua ya bu, nyesel. Jadi nih bu ya, sekarang ini kita nggak usah ziarah lagi ke makam Habib ya, mendingan kita ziarah-ziarah ke makam orang tua kita ziarah-ziarah ke makam wali-wali itu yang benar-benar wali-wali dari Indonesia yang benar-benar kagak nipu gitu. Ternyata Habib itu tukang tipu ya. Nah sekarang nih Habib ini tukang tipu nih, yang ngomong tuh bukannya orang-orang kritis-kritis kayak kita-kita begini. Sekarang Mama udah pada ngomong, Kang Sayur udah pada ngomong, tukang rongsokan udah pada ngomong, semuanya udah pada ngomong. Ini nih udah semuanya tuh hampir semua tuh di Indonesia tuh udah tahu. Bahkan tuh kemarin tuh yang lebih gila lagi tuh ada Muhyiddin itu sampai nangis itu tuh waktu pelantikan Laskar PWI di Pemalang gitu. Jadi dia nyesel banget, gila anjir gue tuh salah jatuh cinta. Ternyata yang gue jatuh cinta ini mafia nih, bangsat nih, tai nih gitu. Intinya kayak gitulah. Jadi gitu ya dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.